penyakit demam berdarah di Kabupaten Kendal meningkat pada bulan Agustus hingga Oktober, bahkan telah memakan korban jiwa. Para perajin tahu tempe di Pekalongan masih mengeluhkan harga kedelai yang terus melejit naik di tengah himpitan ekonomi. Sejarawan Pati menyebut bahwa Pati memerlukan adanya museum mengingat banyaknya temuan benda-benda bersejarah. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Ya, kita ke berita pertama. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk naik ke median jalan dan menabrak lampu penerangan jalan di depan Mapolres Boyolali. Beruntung sang sopir selamat dalam kecelakaan tersebut. Anggota dari Polres Boyolali langsung keluar mako dan menolong sopir truk yang mengalami kecelakaan lalu lintas di depan Mapolres Boyolali. Sang sopir yang berusia 68 tahun ini tampak kaget setelah truk yang dikemudikannya naik ke median jalan, lalu menabrak lampu penerangan jalan. Sopir truk yang bernama Ahmad Wahyoto ini kemudian dibawa ke pos penjagaan Polres Boyolali untuk ditenangkan. Menurut Ahmad, dirinya mengemudi dari Solo menuju Semarang, namun saat mendekati TKP dirinya mengantuk dan sempat tertidur hingga truknya oleng ke kanan kemudian naik ke median jalan dan menabrak lampu penerangan jalan. Kecelakaan ini menyebabkan kaca truk dengan nomor polisi K1592LA pecah dan lampu penerangan roboh menimpa bagian kepala truk. Unit Laka Lantas Satlantas Polres Boyolali langsung melakukan olah kejadian sementara di lokasi kecelakaan yang berada di Jalan Solo Boyolali ini. Bapak ngantuk tadi, Pak? Ya, ngantuk saya. Oh, dari mana mau kemana, Pak? Dari Solo mau ke Semarang. Habis Bawa apa nih, Pak? Kosong. Kosong ya? Ya. tahu-tahu naik media. Tahu-tahu males gitu. Namanya orang ngantuk ya enggak terasa ya. Kasus kecelakaan tunggal ini sudah dalam penanganan oleh Satlantas Polres Boyolali. Sementara arus lalu lintas dari kedua arah sempat tersendat akibat kecelakaan ini. Dari Boyolali, Irfan Agusta, Lingkar TV, melaporkan. Dampak kenaikan BBM hingga kini masih dirasakan oleh para pelaku UMKM yang mengakibatkan harga kedelai kian melejit. Para perajin tahu tempe di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah mengeluh dan terancam gulung tikar. Kondisi seperti ini di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 serta hantaman kenaikan harga bahan bakar minyak kian menyengsarakan masyarakat. Salah satunya penyangga ekonomi nasional makanan khas Indonesia. Puluhan perajin tahu tempe di Kampung Tahu, Desa Babalan Lor, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, mengeluhkan kenaikan harga kedelai mentah. Pasalnya bahan baku pembuatan tahu dan tempe tersebut harganya terus merangkak naik. Para perajin mengaku hanya bisa bertahan dan tak bisa berbuat apa-apa. Jika mereka memilih menaikkan harga jual ataupun mengurangi ukuran, para pelanggan dipastikan akan meninggalkan mereka. Namun jika terus bertahan dapat dipastikan merugi dan terancam gulung tikar. Untuk pengusaha tahu, kalau bisa harga kedelai diturunkan dari yang dulunya 12.500 sekarang 13.100. Berarti ada kenaikan itu 600 per kilonya. Ya. Pak, ada pengaruhnya nggak sih, Pak? Ya pengaruhnya banyak sekali. Ya. Kalau jualan ke tempe, kalau mau dikecilin, pembelinya pada lari. Kalau masih utuh harga itu nggak untung, dapat untung. Itu kendalanya gitu. Harapannya ke pemerintah apa, Pak? Ya harapannya ke pemerintah khususnya untuk Bulog supaya bisa menurunkan harga kedelai. Kalau tidak ya harga kedelai biar stabil lah kayak dulu lagi. Para perajin berharap pemerintah bisa segera menurunkan atau menstabilkan harga kedelai agar tidak terus merangkak naik. Dari Pekalongan, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Kasus penyakit demam berdarah di Kabupaten Kendal pada 2 bulan terakhir ini cukup tinggi dan memakan korban jiwa. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, kasus DBD meningkat pada bulan Agustus hingga Oktober 2022.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kendal, pada bulan Agustus terdapat 36 kasus DBD dengan korban meninggal dunia 2 orang. Kemudian meningkat di bulan September terdapat 45 kasus dengan korban meninggal dunia 3 orang. Kasus DBD masih berlanjut hingga Oktober terdapat 2 kasus yang 1 diantaranya meninggal dunia. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kendal, Siswanto, mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama melakukan gerakan 3M+, yakni menguras, menutup, mendaur ulang, dan melakukan kegiatan pencegahan lainnya. Pasalnya pengasapan hanya membunuh nyamuk dewasa, sehingga hanya dilakukan ketika kondisi darurat. Sampaikan ke masyarakat umum, karena taunya masyarakat umum itu setiap ada kasus DB, fogging, padahal secara aturan fogging itu bukan solusi penyelesaian yang secara umum, karena fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa yang saat itu terkena asap fogging, sedangkan nyamuk dewasa yang saat itu tidak terkena asap fogging tetap menjadi induk permasalahan, ditambah lagi dengan jentik larva yang masih dalam tempayan-tempayan itu juga menjadi masalah besar. Kasus Kabupaten Kendal dari bulan Agustus itu totalnya 36 untuk bulan Agustus. Sedangkan meninggalnya ada 2 orang. Kemudian dengan adanya perubahan cuaca yang hujan mulai turun, ini pada bulan September kasus naik menjadi 45 dengan kematian 3 orang. Nah, sampai Oktober ini untuk sampai dengan kemarin itu ada 2 kasus dan meninggal 1. Ini kita semua prihatin. Jadi kita upaya-upaya untuk menurunkan angka kesakitan demam berdarah maupun kematian itu sudah melaksanakan promosi melalui spanduk, siaran di radio, leaflet, dengan tujuan utama meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang DBD supaya mereka tahu dan mau untuk bergerak bersama-sama untuk memberantasnya. Kalau kita dengan upaya-upaya teknik, sedangkan masyarakat harapannya dengan 3M+. Kemudian bila ada kasus yang muncul dari pelaporan rumah sakit, kita melakukan penyelidikan epidemiologi. Apakah benar bahwa kasus itu sumbernya ada di lingkungan tempat tinggalnya atau di tempat lain. Contohnya kalau dia anak sekolah, apakah di sekolahnya. Kalau dia anak pondok, apakah di pondoknya. Kita selalu melaksanakan PE, penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui di mana dia terkena. Kemudian yang ketiga, untuk kasus-kasus yang DSS, dengue shock syndrome atau kematian karena DBD, untuk upaya pencegahan yang darurat sifatnya, kita lakukan fogging fokus dengan radius 100 meter dari kasus yang DSS atau yang meninggal. Salah satu kelurahan dengan kasus DBD terbanyak berada di Kelurahan Kalibuntu Wetan, Kecamatan Kendal. Awalina Mastuti selaku bidan kelurahan mengatakan warga yang terkena DBD di wilayahnya mencapai 6 orang dan 1 orang meninggal dunia. Sebagian sudah dinyatakan sembuh namun masih ada yang menjalani perawatan di rumah sakit. SD, karena SD itu yang sekolah dari mana-mana itu banyak yang izin sudah positif, tapi kelurahannya beda-beda. Terus yang di RT 4 ini ada 3 anak. 3 anak semuanya sudah masuk rumah sakit. Yang di belakang Min ini sudah masuk rumah sakit, belum keluar diagnosa nih karena hanya 3 jam anaknya meninggal. Tapi gejalanya juga ke arah DB. Yang di Min banyak sekali yang izin sakit hampir setiap hari itu ada. Jadi makanya saya mintakan ke daerah Min juga. Genangan air karena perubahan cuaca, ini kan pancaroba, perubahan dari ini mau rendeng itu rata-rata di mana-mana tempat-tempat yang banyak genangan air. Kita kadang-kadang nggak tahu bapak-bapak ibu-ibunya nyimpen botol-botol bekas, ban-ban bekas itu yang bikin genangan air. PSN-nya yang harus digalakkan, jangan mengandalkan fogging karena fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa tok. Awalina mengimbau setidaknya sekali dalam seminggu masyarakat melakukan gerakan 3M+, guna mengantisipasi berkembang biaknya nyamuk khususnya Aedes aegypti pada genangan air di musim penghujan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami.
Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo le bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Ondiange ya. Makane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, sebanyak 107 anggota Asosiasi Pendamping Masyarakat dan Desa Nusantara atau APMDN Kabupaten Kendal resmi dilantik dan nantinya APMDN ini akan bekerja mendampingi desa agar lebih maju sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa. Asosiasi Pendamping Masyarakat dan Desa Nusantara ini sebagai wadah dari para pendamping desa sehingga dengan adanya asosiasi akan lebih mudah untuk berkomunikasi di jalur birokrasi. APMDN ini nantinya akan bekerja untuk mendampingi desa atau pemberdayaan desa melalui Kementerian Desa, sehingga dengan adanya pendamping desa-desa akan lebih sehat, lebih maju dan bersinergi dengan semua program pemerintah. Ketua APMDN Kabupaten Kendal Artanu Damas Aji mengatakan, nantinya APMDN ini sebagai wadah sehingga tidak hanya pendamping desa, namun semua elemen seperti tenaga pendamping profesional dan lain sebagainya bisa masuk dalam APMDN ini. Di Kabupaten Kendal sejumlah 107, Mas. Terdiri dari semua pendamping di Kabupaten Kendal yang mewadahi teman-teman PD, PLD, dan TA. Tapi APMDN ini juga terbuka untuk para pemberdaya lainnya yang berperan dalam
pembangunan masyarakat bisa juga bergabung ke dalam asosiasi ini. Jadi ini tidak hanya untuk TPP atau tenaga pendamping profesional, tapi terbuka untuk umum juga. Tugasnya APMDN ini sebagai wadah untuk bagaimana untuk peningkatan kapasitas teman-teman dari anggotanya. Wabil khusus yang paling penting untuk tahun ini adalah bagaimana untuk mengawal dan memastikan sertifikasi teman-teman pendamping sebagai profesi seorang pemberdayaan yang akan dilaksanakan akhir tahun ini. Mana untuk memberdayakan desa melalui Kementerian Desa yang bertugas untuk memfasilitasi, mengadvokasi kinerja-kinerja pemerintahan desa supaya menuju desa maju mandiri sejahtera sesuai Undang-Undang Desa. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Kendal Muhammad Makmun berharap dengan dilantiknya APMDN ini bisa bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Kendal dan bisa membawa kemajuan pemerintah desa. Bahkan nantinya juga akan diusulkan untuk bisa diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Harapan kami tentunya APMDM ini menjadi bagian dari pemerintah Kabupaten Kendal yang terus harus mendorong terhadap kinerja-kinerja yang dilakukan oleh APMDM di masyarakat. Karena APMDM ini kan unsur-unsur yang ada di dalamnya adalah para pendamping desa, pendamping lokal desa, kemudian TA yang selama ini mendampingi desa-desa yang ada di Kabupaten Kendal. Makmun berharap dengan adanya APMDN bisa memberdayakan masyarakat desa akan lebih maju. Pemerintah Kabupaten Kendal sangat membutuhkan para pendamping desa dengan kinerja yang baik, tim ahli desa, dan lain sebagainya. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Usulan pembuatan tempat pembuangan akhir sampah di Kabupaten Pati kembali menjadi pembicaraan setelah Ketua DPRD Pati yang mengaku akan mendiskusikan lebih lanjut. Saat ditemui awak media, PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengungkapkan bahwa pembuatan TPA baru perlu kajian mendalam. Usulan pembuatan tempat pembuangan akhir atau TPA sampah masih menjadi pembicaraan. Kali ini PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro turut berkomentar terkait usulan pembuatan tempat pembuangan akhir atau TPA baru di Kabupaten Pati. Saat ini diketahui Kabupaten Pati sudah memiliki 1 TPA di wilayah Kecamatan Margorjo, namun sempat ada anggapan bahwa lokasi TPA di Kecamatan Margorjo dinilai terlalu jauh bagi wilayah di Pati bagian selatan. Ditemui usai memberikan jawaban pandangan umum fraksi di DPRD Pati pada Selasa siang, PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengungkapkan bahwa pembuatan TPA baru perlu kajian komprehensif. Ia menyebut pembuatan TPA perlu dikaji lebih dalam apakah perlu pembuatan baru atau bisa memaksimalkan TPA yang ada. Saya kira itu perlu dikaji lebih mendalam lagi sehingga nantinya misalnya kita jadi bangun lagi itu kan juga tidak menimbulkan dampak yang lain. Nah itu kan efeknya kuatir dampak sosial. Itu ya. Ya mungkin untuk ketersediaan tanah sebenarnya masih ada, Pak. Oh itu belum mungkin sampai situ toh. Kita belum melakukan kajian. Itu semua kan didahului dengan kajian. Jadi kalau yang terkait dengan bagaimana kebutuhan TPA dan sebagainya itu kan pasti didahului dengan kajian yang komprehensif sehingga betul-betul di situ dikatakan nanti ini memang butuh. Ya, ini butuh TPA lagi tambahan. Oh tidak butuh, cukup mengoptimalkan yang ada. Ini kan nanti ada rekomendasi-rekomendasinya. Terus caranya bagaimana? Berarti kan caranya mungkin kan ada bukan ke akhir, tapi mungkin ada di transit mungkin ya tempatnya. Tapi kita belum tahu semua, saya belum bisa bicara banyak karena belum melihat kajiannya, belum melakukan kajian. Nanti saya perintahkan untuk melakukan kajian. Meski begitu, PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengakui saat ini memang produksi sampah harian dan sampah rumah tangga mengalami peningkatan. Ia juga mengakui bahwa lokasi TPA saat ini memang dianggap terlalu jauh dari beberapa kecamatan, yakni bagi kecamatan-kecamatan di Pati Selatan. Oleh karenanya, ia mengaku hal itu perlu dikaji secara komprehensif dan mendalam. Mengenai hal tersebut, tetap masih ada opsi memaksimalkan TPA yang sudah ada. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Banyaknya temuan sejarah di Pati menjadi sorotan sejarawan Pati. Pasalnya hingga saat ini Kabupaten Pati belum memiliki museum untuk menampung temuan benda-benda bersejarah.
Sejarawan Pati menilai seharusnya Kabupaten Pati memiliki museum untuk menampung temuan benda-benda bersejarah tersebut. Menumbuk jamu ya. Hingga saat ini sudah banyak ditemukan benda-benda bersejarah di Kabupaten Pati. Akan tetapi banyak dari temuan tersebut tidak terawat bahkan hilang dari lokasi ditemukan. Salah satu sejarawan Pati Ragil Haryo Yudiartanto saat ditemui Lingkar TV mengungkapkan, sudah saatnya Kabupaten Pati memiliki museum. Pasalnya Kabupaten Pati menjadi satu-satunya kabupaten di eks-Karisidenan Pati yang tidak memiliki museum. Ragil menjelaskan memang saat ini sudah ada 3 museum kecil di Pati, namun museum tersebut merupakan museum swadaya dan bukan museum yang dimiliki pemerintah kabupaten. Museum tersebut diantaranya adalah Museum Syekh Mutamakin, Museum Syekh Jangkung, dan Museum Batik Bakaran. Ragil mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak terkait untuk mengusulkan pembangunan museum, akan tetapi pihak terkait belum merespon baik terkait usulan tersebut. Yang Pati ini menjadi suatu tempat dengan nilai historis yang tinggi, temuan-temuan dari fosil-fosil di masa prasejarah, bahkan di Pati juga kemarin sempat ditemui fosil stegodon, kemudian fosil-fosil binatang-binatang yang tersebar di kawasan Kecamatan Margorejo. Kemudian juga ada tinggalan-tinggalan masa Hindu-Buddha di daerah Gembong, di daerah Trogowungu. Tapi semuanya karena tidak ada tempat penyimpanan yang representatif atau tempat penyimpanan yang baik sesuai dengan standarnya. Artinya benda-benda sejarah tersebut itu juga nasibnya juga mengkhawatirkan gitu. Lebih lanjut, Ragil mengungkapkan jika pemerintah kabupaten belum dapat membangun museum, paling tidak bisa membangun embrio museum, yakni tempat untuk menaruh barang temuan bersejarah agar tidak bercecer dan hilang. Ia berharap ke depan Kabupaten Pati dapat membangun museum sendiri, sehingga banyak temuan bersejarah di Kabupaten Pati dapat tertampung dan sejarah tidak hilang begitu saja di Kabupaten Pati. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Kejuaraan kualifikasi tarung derajat tingkat Jawa Tengah, tuan rumah Kabupaten Brebes meraih 1 medali emas dan 1 perak, sementara Kota Semarang menjadi juara umum. Kejuaraan tarung derajat yang digelar di Gedung Islamic Center pada pra-kualifikasi Porprov Jawa Tengah, kontingen tuan rumah Kabupaten Brebes meraih 1 medali emas dan 1 perak. Sementara kejuaraan tarung derajat yang diikuti oleh 30 kabupaten kota se-Jawa Tengah dengan memperebutkan 23 nomor, kontingen Kota Semarang mampu meraih juara umum dengan 6 emas, 4 perak, dan 3 perunggu. Ketua sekaligus pelatih tarung derajat Kabupaten Brebes, Isnawan, merasa bersyukur atletnya mampu meraih medali. Selain olahraga bela diri ini baru dikenal di Kabupaten Brebes, sarana dan prasarana bagi latihan atlet tarung derajat di Brebes masih minim fasilitas. Memang dan Brebes ini cenderung baru ya, dari peserta 11 orang. Kemudian sampai saat ini masuk 2 final ya, insya Allah nanti hasilnya bisa mendapatkan emas ya, jadi harapan. Siapa aja dan nomor apa aja Mas yang masuk final? Untuk Brebes sampai saat ini yang sudah lolos seperti tadi disampaikan, untuk lolos babak Porprov itu ada 2, Hari Casto sama satunya Salma Izani, tarung putra kelas 4952 sama tarung putri 4550. Sementara Ketua Panitia Ipang Setiawan mengatakan bahwa dari kejuaraan ini, 4 atlet terbaik pada masing-masing nomornya secara otomatis lolos ke Porprov di tahun 2023 mendatang, termasuk mereka akan mewakili tim Jawa Tengah pada Prapon mendatang. Masuk di dalam persiapan Porprov setiap nomornya. Di setiap nomornya. Berarti antara juara 1 sampai berapa? 1 sampai 4. 1 sampai 4 ya. Terus ini berapa nomor yang dilombakan? 23. Dari junior senior apa gimana? Nomor 10 nomor tarung putra. 7 nomor tarung putri dan 6 nomor tarung seni. Nomor 6 nomor seni. Dengan kejuaraan ini diharapkan banyak masyarakat di Kabupaten Brebes khususnya sejak usia dini untuk mengenal dan bisa menjadi atlet tarung derajat sebagai olahraga bela diri asli Indonesia.
Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.